Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Nur Rozuki kebetulan sudah hadir. Nggih. Kita ini mau bicara tentang Pak Nur, desa. Yang selama ini diketahui orang-orang kan desa itu ya pendapatannya itu hanya dana desa. Ya. Selain itu nggak ngerti. Mana istilah macam-macam ya nggak ngerti. Nah ini monggo dijelaskan kira-kira pendapatan desa itu sebenarnya bentuknya namanya apa saja. Monggo. Iya Mas. Dalam anggaran desa yang disebut dengan APBDes, iku ono pendapatan desa. Pendapatan desa itu secara global ono telu Mas. PAD, pendapatan asli desa, terus dana transfer dan bantuan dari pihak ketiga. Lah nung PAD iki sing akeh Mas meneh jumlahe. PAD iki teko hasil usaha desa. Contone teko hasile teko BUMDes. Teko hasile sing dikelola ana mungkin duwe koperasi lek desa. Mungkin duwe aset-aset beda meneh. Hasil usaha. Jadi yang diusahakan misalnya duwe pasar. Ngono niku itu hasil usaha semuanya. Artinya itu yang dikelola menghasilkan ekonomi. Nah, kemudian yang kedua dari aset desa. Aset desa itu tanpa dikelola tapi juga menghasilkan misalnya dari apa itu? Ini Mas. Tanah kas desa. Itu aset. Itu. Kemudian dari gotong royong dan partisipasi masyarakat. Bahasane Indonesia iku swadaya. Urunan ya. Jadi itu si ono nang desa itu masih ada mestinya itu. Cuma sekarang karena partisipasi masyarakat ini semakin dilupakan kan. Ini. Nah, kemudian yang kedua itu dari dana transfer. Dana transfer iki Mas ono sing teko APBN diarani dana desa DD. Yang dari APBD ini namanya ADD, alokasi dana desa. Ini paten itu dari DAU. Dari DAU. Kemudian selain dari ini itu dari bagi hasil pajak dan distribusi daerah. Ini. Itu yang itu pembagian itu setiap daerah beda-beda, tapi minimal 10% dari hasil dan itu kepada desa. Lalu yang keempat itu ada dari itu BK Mas namanya. Bantuan keuangan. Kalau untuk kabupaten biasanya lazimnya itu mestinya kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu adalah bantuan keuangan pemerintah kabupaten, kota, bantuan keuangan pemerintah provinsi dan bantuan keuangan pemerintah. Itu saja kalau dari nasional. Misalnya kalau ada proyek besar Mas itu. Nah, bantuan-bantuan ini itu diputuskan tentunya berdasarkan usulan DURKP, daftar usulan rencana kerja pembangunan yang dihasilkan dari Musrenbangdes atau Musdes, dibawa ke Musrenbangcam, dibawa ke Musrenbangkap. Sekarang istilahnya kota. Musdes bukan Musrenbangdes. Beda lagi Mas. Kalau untuk perencanaan itu Musren. Kalau Musdes itu beda lagi. Itu. Ini. Nah, ini dari hasil itulah kemudian nanti itu akan ditindaklanjuti mana yang sekiranya itu menjadi kewenangan ya usulan tadi kewenangan kabupaten, maka kalau itu di ACC ya jadi dari anggaran APBD kabupaten kota. Kalau ini ternyata usulan proyek tadi itu lokasi itu kewenangan provinsi, maka ya oleh kabupaten akan dibawa ke Musrenbang provinsi. Seperti itu gambarannya. Bedanya Musrenbangdes dan Musdes apa Mas? Musrenbangdes dan Musdes itu bedanya. Musrenbang ini khusus
bicara tentang perencanaan pembangunan, Mas. Musyawarah perencanaan pembangunan Iya, desa. iya. Tapi kalau Musdes itu tidak mesti persoalan perencanaan pembangunan, tapi juga persoalan-persoalan yang memang sangat krusial, sangat penting, bahkan darurat. Misalnya pada saat pandemi kemarin. Berarti Musrengbangdes nanti itu menghasilkan dokumen yang namanya RKPDes. Kalau yang itu dipakai oleh desa namanya RKPDes, kemudian yang menjadi usulan ke atas itu dibawa ke Musrenbangcam, dan nanti kalau ternyata bisa disepakati atau diterima oleh kabupaten, maka masuk di RKPD kabupaten. Musrengbangkap menghasilkan RKPD. Tuh. Terus selain itu, yang ketiga tadi, yang ketiga itu adalah bantuan dari pihak ketiga. Nah, dari bantuan dari pihak ketiga ini antara lain, Mas, dari kegiatan usaha perusahaan yang ada di desa, perusahaan yang ada di wilayah desa itu, menurut peta. Itu maksudnya CSR-nya? Tidak juga, Mas. CSR akan ada sendiri, gitu, Mas. Kalau kemudian oleh pabrik itu diambilkan dari CSR-nya terserah, tetapi ini hak desa untuk mendapatkan dari hasil. Iya, bantuan itu tetap berupa bantuan, Mas. Enggak, maksudnya gini. Jadi tidak semacam bagi hasil. Perusahaan berdiri di desa itu kan biasanya ngasih CSR gitu, yang masyarakat kebanyakan tahu. Cuma diambilkan dari CSR-nya. Sebenarnya apa selain CSR? Perusahaan bisa, Mas, semestinya juga harus menyisihkan hasil perusahaan itu, sisa hasil usahanya untuk desa ini karena berada di desa itu. Dasarnya apa itu? Ada aturan yang mendasari itu? Ada. Itu di Industrial Pancasila kan ketemu undang-undang yang mengatur tentang ini. Bahwa keberadaan tidak hanya rakyat sekitar itu, tapi bagaimana wilayah sekitar itu juga harus di regulasi industri. Ya, industri ya. Tuh, ada. Tuh. Kemudian dari pengusaha, bukan Mas, bukan pabrik atau perusahaan. Misalnya penduduk situ atau orang lain yang membuka usaha secara personal, Mas. Contohnya, Mas, aku duwe galangan. Terus itu bisa dimintai untuk bantuan, tapi bunyinya bantuan, dan itu harus diatur dalam perdes yang disebut dengan perdes pungutan desa. Oh, harus ada dasar perdes. Harus ada. Cuma perdes pungutan desa ini karena itu terkait dengan ada finansial yang membebani pada pihak-pihak tadi, maka perdes ini harus dirundingkan, dikonsultasikan dengan calon-calon yang akan sebagai objek penderita tadi. Berarti termasuk yang minta bagi hasil industri itu juga harus diperdeskan juga ya? Oh, iya. Supaya bisa minta ke perusahaan-perusahaan sekitarnya itu. Iya. Tuh. Harus diperdeskan. Kalau tanpa ada perdes tentang pungutan desa itu ya tidak akan bisa. Nah, yang sedang ramai di Lamongan ini apa? Bantuan kok ada BPPKD, itu apa itu? Nah, yang saat ini itu seringkali rame itu bantuan keuangan kabupaten kepada desa-desa, di mana bantuan ini tampak sekali karena terkesan bagi-bagi. Bukan karena kebutuhan. Karena menjelang pilkada. Nah, menjelang pilkada, menjelang pileg di dapilnya, maka banyak sekali jalur yang ditempuh itu menggunakan dengan lobby-lobby, bisa dengan birokrasi, bisa juga dengan legislasi. Sehingga ada ketimpangan desa yang dapat banyak. Betul. Ada yang tidak dapat sama sekali. Ada di kawasan tertentu 5 tahun belas tidak dapat apa-apa. Jalannya tetap saja 5 tahun yang lalu. Tapi ada juga wilayah tertentu itu sampai moh-moh, sampai lebih-lebih. Jalannya sudah akhirnya bawa ke sawah saja. Nah, itu banyak kan ini. Nah, ini kenapa di sini bantuan-bantuan yang di BK ini
karena diputuskan lebih bernuansa politis. Karena jaringan anggota dewan, Iya, jaringan iya. Jadi bukan karena kebutuhan, eksekutif, tapi karena iya. keinginan. Berbeda toh Mas, kalau kebutuhan itu kan memang di wilayah itu ini lo butuh jalan. Tapi oh ini lo butuh ini. alasannya sekarang kan gini, yang penting tetap ada di dokumen daftar rincian usulan kegiatan tadi yang di Musreng Bangdes, hasil Musreng Bangdes. Loh, tapi memang desa ini butuh ini Pak, ada dasarnya. Iya. Musreng Bangdes. Iya. Nah, pasti Mas harus ada usulan itu. Tetap ono DURK-nya tadi DURK. ada tetap. Nah, cuma yang sering kali itu kan kita Mas. Tidak ada. Apa itu yang nggak ada pun dapat. Yang nggak ada pun dapat. Yang ada. Apalagi misalnya kalau kita bicara Lamongan kemarin Mas, tahun 2020 kemarin ya. Dari BK ini kan diletakkan pada saat apa itu perubahan anggaran. Yang orang-orang biasanya menggunakan menyebutnya dengan PAK itu ya. Perubahan Anggaran keuangan. Akhirnya apa? Hampir itu seolah-olah dibagi rata tuh. Ya. Said Idang yang dapat 20, 40 pokoknya rata. Kenapa seperti ini? Ya. Nampaknya ini lebih pada keputusan politik. Lebih dominan itu. Sehingga kita enggak bisa mengatakan kalau kemudian BK ini adalah karena berdasarkan kebutuhan. Makanya sekarang ruwet panas ya di Lamongan. Iya. Oke Pak Nur, terima kasih atas bincang-bincangnya, semoga bisa mencerahkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.